Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Rudi Hilmanto. Hari ini saya akan menyampaikan tentang materi mata kuliah IS dan Geometrika Kehutanan. Pada pertemuan hari ini, saya akan menyampaikan tema tentang proyeksi peta. Nah, proyeksi peta ini kaitannya dengan materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu terkait tentang peta. Jadi capaian pembelajaran pada materi ini adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip dasar pengukuran tanah dan sistem referensi atau yang disebut dengan proyeksi peta. Nah, dikutip langsung dari Wikipedia Peta 2021, peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan suatu bidang datar dengan skala tertentu. Nah, peta ini disajikan dengan berbagai cara yang berbeda, mulai dari konvensional, yang tercetak, peta digital yang ditampilkan di layar komputer. Jadi istilah peta itu sendiri dari bahasa Yunani, yaitu kata mapa yang berarti taplak atau kain penutup meja. Namun secara umum, pengertian peta adalah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil menggunakan skala tertentu. Nah, sebuah peta adalah suatu representasi atau perwakilan dua dimensi dari suatu ruang tiga dimensi. Ilmu yang mempelajari pembuatan peta itu disebut kartografi. Banyak peta mempunyai skala-skala tertentu yang menentukan seberapa besar objek pada peta dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, kumpulan beberapa peta itu disebut dengan atlas. Ini merupakan gambaran contoh peta dunia dengan skala tertentu, dan karena ada legenda yang memberikan keterangan pada peta ini. Kita mulai dari kata proyeksi. Proyeksi sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah gambar suatu benda yang dibuat rata atau mendatar atau berupa garis pada bidang datar. Pengertian kedua, perkiraan tentang keadaan masa yang akan datang dengan menggunakan data yang ada saat ini. Perhitungan matematik, contohnya jumlah penduduk masa yang akan datang berdasarkan jumlah penduduk yang ada saat ini. Sedangkan kata memproyeksikan ini memberikan gambar suatu benda yang dibuat rata mendatar atau berupa garis-garis pada bidang datar. Dan pengertian yang kedua adalah memberikan perkiraan atau perhitungan mengenai keadaan pada masa mendatang dengan menggunakan data yang ada saat ini. Nah, dapat dikatakan bahwa proyeksi peta ini digunakan untuk membuat peta. Nah, ini merupakan gambaran sederhana dari prinsip proyeksi peta, di mana dari bentuk tiga dimensi dikonversi menjadi bentuk dua dimensi. Berikutnya ini contoh dari proyeksi dengan sistem GAUSS, di mana bentuk bumi bulat digambarkan dengan bidang datar. Nah, pada akhirnya ini gambaran tadi bisa kita lihat sebagai contoh adalah proyeksi Mercator yang sering kita gunakan pada peta-peta yang ada dan kita lihat di sekitar kita saat ini, di mana terdapat derajat ya antara garis-garis vertikal dan horizontal atau garis imajiner yang ada di permukaan bumi. Dan ini model proyeksi berupa irisan jeruk. Nah, irisan jeruk kita pernah lihat jeruk jika dikupas dimodelkan seperti ini dari tiga dimensi dan kulitnya kita buat dalam bentuk dua dimensi akan terlihat seperti ini. Dan hasil dari proyeksi tadi ya, prinsipnya seperti kulit jeruk, ini bentuk proyeksi homografik atau Gödel. Nah, di sini sudah tertera di mana derajat-derajat yang ada di permukaan bumi, baik garis lintang, garis bujur, garis lintang bujur ini garis vertikal dan horizontalnya dari bentuk
bumi yang bulat. Nah, ini merupakan contoh-contoh proyeksi peta yang menggunakan bangunan 3 dimensi yang dibuat menjadi 2 dimensi. Nah, itu terlihat bentuk kerucut, model 2 dimensinya seperti kipas, bola 3 dimensi kita bisa lihat bentuknya, dan bentuk 3 dimensi silinder seperti persegi panjang. Nah, dikutip langsung dari Wikipedia proyeksi peta bahwa proyeksi bidang datar, zimutal, zenital lebih mudah disebut dengan azimut. Jadi proyeksi zenital azimutal ada proyeksi yang menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksinya. Proyeksi ini menyinggung bola bumi dan berpusat pada satu titik. Proyeksi ini menggambarkan daerah kutub dengan menempatkan titik kutub pada titik pusat proyeksi. Nah, proyeksi zimutal dibedakan 3 macam. Proyeksi azimut normal atau umum, yaitu bidang proyeksinya menyinggung daerah kutub. Proyeksi azimut transversal, yaitu bidang proyeksinya tegak lurus dengan garis ekuator atau garis lintang. Terus proyeksi azimut miring atau oblique, yaitu bidang proyeksinya menyinggung salah satu tempat antara kutub dan garis ekuator. Proyeksi kerucut ini yaitu pemindahan garis-garis meridian atau garis vertikal dan paralel dari suatu globe atau bola bumi ke sebuah bangunan 3 dimensi, yaitu bangunan kerucut. Untuk memproyeksi normalnya cocok untuk memproyeksi daerah di lintang tengah miring. Proyeksi ini memiliki paralel melingkar dengan meridian pusat vertikalnya berbentuk jari-jari. Paralel berwujud garis lingkaran, sedangkan bujur berupa jari-jari. Proyeksi kerucut diperoleh dengan memproyeksikan globe atau bentuk bola bumi pada kerucut yang menyinggung atau memotong globe, kemudian dibuka sehingga bentangnya ditentukan dari sudut puncaknya. Nah, proyeksi ini paling tepat menggambarkan daerah-daerah dengan lintang 45 derajat. Proyeksi kerucut dibedakan menjadi 3 macam, yaitu proyeksi kerucut normal. Jika garis singgung di bidang kerucut pada bola bumi terletak pada suatu paralel standar. Yang kedua, proyeksi kerucut transversal. Jika kedudukan sumbu kerucut terhadap sumbu bumi tegak lurus. Yang ketiga, proyeksi kerucut miring atau oblique. Jika sumbu kerucut terhadap sumbu bumi berbentuk miring. Nah, ini merupakan gambaran dari penjelasan di atas terkait dengan proyeksi kerucut standar, universal, dan oblique, di mana bidang proyeksi menyentuh bola bumi ya, dalam bentuk kerucut. Proyeksi silinder adalah suatu proyeksi permukaan bola bumi. Bidang proyeksinya berbentuk silinder, bangunan silinder 3 dimensi, dan menyinggung bola bumi. Apabila pada proyeksi ini bidang silinder menyinggung khatulistiwa, maka semua garis paralel merupakan garis horizontal, dan semua garis meridian merupakan garis lurus vertikal. Penggunaan proyeksi silinder ini mempunyai beberapa keuntungan, diantaranya dapat menggambarkan daerah yang cukup luas, dapat menggambarkan daerah sekitar khatulistiwa, dan daerah kutub berupa titik digambarkan seperti garis lurus. Nah, yang menjadi masalah, makin mendekati kutub, makin luas wilayahnya. Dan apakah ini menjadi pertanyaan atau sering ditanyakan? Seperti itukah luasan daerah kutub dengan bentuk yang ada? Jadi keuntungan proyeksi ini cocok untuk menggambarkan daerah ekuator atau garis khatulistiwa, karena ke arah kutub, makin ke arah kutub terjadi pemekaran garis-garis lintangnya. Nah, ini merupakan gambaran dari proyeksi peta silinder yang terlihat bahwa daerah kutub itu akan semakin luas tidak terhingga derajatnya dibandingkan pada garis ekuator. Nah, ini biasanya digunakan pada proyeksi Mercator. Nah, bisa kita lihat derajat ke daerah kutub, garis lintangnya akan semakin melebar, meluas dibandingkan daerah-daerah yang berada di ekuator. Dari mulai 0 derajat, 20 derajat, 40 derajat, membesar menjadi 60 derajat, dan semakin meningkat
80 derajat pada garis horizontal. Coba kita perbandingkan dengan garis yang vertikal, di mana tingkat derajatnya konsisten dibandingkan dengan yang horizontal. Modifikasi proyeksi peta. Nah, kelemahan-kelemahan dari proyeksi peta di atas ini dilakukan suatu bentuk modifikasi proyeksi peta. Yang pertama, proyeksi Mercator. Proyeksi Mercator ini merupakan proyeksi yang pada dasarnya adalah proyeksi silinder normal atau konform atau sebangun, di mana seluruh muka bumi dilukiskan pada bidang silinder yang sumbunya berimpit dengan bola bumi. Kemudian silindernya dibuka menjadi suatu bidang datar. Nah, sifat-sifat proyeksi Mercator itu, hasil proyeksinya adalah baik dan betul untuk daerah-daerah, yaitu daerah ekuator atau garis khatulistiwa. Tetapi yang menjadi masalah, terjadi suatu bentuk distorsi atau penyimpangan, makin membesar derajat bila makin mendekati daerah kutub. Interval jarak antara garis meridian, yaitu garis tegak atau vertikal, adalah sama pada daerah ekuatornya. Pembagian vertikal benar menurut skalanya. Interval jarak antara paralel tidak sama, semakin menjauh dari ekuator, interval jarak makin membesar. Nah, ini yang terjadi ke daerah kutub atau garis horizontalnya. Proyeksinya adalah konform atau sebangun. Kutub-kutub tidak dapat digambarkan karena terletak di posisi tidak seringga. Nah, inilah meskipun sudah dilakukan suatu modifikasi proyek peta dengan menggunakan proyeksi Mercator, tetapi masih belum bisa menjawab hal-hal yang menjadi masalah terkait dengan pembesaran derajat atau semakin interval jarak dari daerah kutub ke daerah ekuator ke daerah kutub. Nah, modifikasi proyeksi peta ini digambarkan secara animasi. Pada gambar akan terlihat bagaimana perubahan ukurannya atau terjadinya suatu distorsi dari proyeksi peta tersebut. Nah, di daerah kutub itu tidak diketahui secara presisi ukuran dari daerah-daerah kutub karena terjadi pembesaran jarak dan derajat dalam memproyeksikan bola bumi. Proyeksi Mercator ini perkembangannya merupakan terobosan besar dalam kartografi bahari pada abad ke-16. Namun jauh di depan waktu karena teknik navigasi survei lama tidak kompatibel dengan penggunaannya dalam navigasi. Nah, ini menjadi masalah ya sebenarnya. Ketidakmungkinan menentukan garis bujur di laut dengan akurasi memadai. Faktanya bahwa arah magnet itu bukan arah geografis. Yang digunakan pada navigasi sebenarnya adalah distribusi spasial menggunakan deklinasi magnetik yang diketahui dalam pada navigasi. Tetapi kita berpatokan menggunakan garis lintang dan garis bujur yang ada pada peta. Sebenarnya yang kita arah dalam navigasi itu deklinasi magnetik yang menggunakan kompas. Dalam kompas itu ada deklinasi magnetik. Jadi kutub-kutub itu menarik magnet yang ada di kompas. Seperti itu. Proyeksi Mercator dapat diadopsi sebenarnya oleh para navigator. Terlepas dari keterbatasan pencarian posisi yang tepat karena adanya permasalahan antara garis lintang dan bujur yang ada di peta dengan penggunaan kompas, menggunakan medan magnet yang terjadi deklinasi magnetik itu, maka ditemukan di banyak dunia setelah publikasi pertama Mercator, namun tidak mulai mendominasi peta dunia sampai abad ke-9. Ketika masalah penentuan posisi sebagian besar telah diselesaikan, karena Mercator menjadi proyeksi biasa untuk peta komersil dan pendidikan saja. Tapi untuk navigasi ini sangat sulit. Tetap kita menggunakan panduannya menggunakan kompas, menggunakan deklinasi magnetik yang ini mendapat kritik terus-menerus dari para kartografer.
karena representasi daratannya yang tidak seimbang dan ketidakmampuan untuk menunjukkan daerah kutub secara lebih berguna. Hal ini dibahas pada pembahasan citra satelit dan pemetaan terkait dengan tekanan udara, kecepatan angin, geomagnetik, hubungannya seperti apa dengan bentuk bumi. Membahas tentang proyeksi Mercator dan Universal Transverse Mercator atau UTM digunakan untuk memodelkan bumi yang arah utaranya. Nah, ini sudah dibahas pada materi video pembelajaran sebelumnya, bagaimana hubungannya tekanan udara, kecepatan angin dan geomagnetik dan bentuk bumi. Juga hal ini juga sebenarnya tekanan udara, kecepatan geomagnetik ini tergantung dari ada hubungannya juga dengan iklim regional, wilayah, adanya gunung, permukaan air, bumi, danau, sungai, waduk, dan tutupan lahan. Jadi sebagaimana tergantung dan seberapa besar aliran energi yang mempengaruhi, karena medan magnet itu adalah suatu bentuk energi tarik menarik, tolak menolak, seperti itulah gambaran sederhananya. Nah, ini merupakan animasi sederhana perubahan deklinasi magnetik yang biasa digunakan oleh para navigator untuk menentukan posisi navigasinya. Nah, pada prinsipnya penggunaan peta, garis lintang dan garis bujur menggunakan suatu pemanfaatan kompas deklinasi magnetik ini. Nah, terbentuklah suatu garis lintang, garis bujur, dan adanya garis meridian. Nah, kita bisa lihat ya, daerah Afrika itu sebenarnya daerah yang menjadi patokan garis meridian seperti itu. Padahal di sana kita lihat bahwa garis vertikal atau meridian itu banyak titik nolnya. Di Indonesia juga ada itu nol ya. Di daerah Afrika ya, biasanya menjadi patokan utama, dan sehingga mereka mengambil rata-ratanya ya di Pulau Kanari di situ, di antara Indonesia dan benua Afrika, dan itu nol bergeser ke benua Amerika. Nah, bagaimana gambarannya, hubungannya dengan kondisi yang saya sebutkan dengan tekanan udara dan pola angin? Nah, seperti ini. Ini gambaran isobar dunia pada bulan Januari 1914. Arah angin yang berlaku menunjukkan pergerakan daerah yang bertekanan tinggi menuju ke bertekanan rendah. Nah, kita perbandingkan antara deklinasi geomagnetik dengan garis isobarik yang mempengaruhi angin. Nah, di sini terlihat kesamaan bentuk. Nah, kita bisa lihat pada daerah, kalau tidak salah itu daerah Filipina, itu terdapat lingkaran. Di situ kita bisa lihat pada deklinasi geomagnetik tersebut juga ada, dan pada daerah Eropa itu juga terdapat titik-titik lingkaran tekanan udara dan kesamaan dengan deklinasi magnetik. Selanjutnya adalah modifikasi proyeksi peta berupa sistem koordinat bola, spherical coordinate system, sama seperti sistem koordinat Cartesian dua dimensi yang berguna pada bidang. Sistem koordinat bola dua dimensi berguna pada permukaan bola. Dalam sistem ini bola dianggap sebagai bola satuan, sehingga jari-jari adalah satu dan umumnya dapat diabaikan. Penyederhanaan ini bisa sangat berguna ketika berhadapan dengan objek seperti matriks rotasi. Nah, koordinat bola ini berguna dalam menganalisis sistem yang memiliki derajat simetris tertentu terhadap suatu titik. Nah, ini diperlukan suatu bentuk integral forme di dalam bola. Medan energi potensial memiliki massa, pembuatan perkosaan pasti, simulasi cuaca gelombang di atmosfer planet, ini cocok menggunakan koordinat spherical coordinate system ini. Nah,
Sebuah bola ini memiliki persamaan kartesian ya, berupa x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan c kuadrat. Nah, ini persamaan sederhananya ada r sama dengan c dalam koordinat bola. Nah, dua persamaan diferensial parsial penting muncul dalam banyak masalah fisiknya. Persamaan Laplace dan persamaan Helmholtz memungkinkan pemisahan variabel dalam koordinat bola. Bagian sudut dari solusi persamaan mengambil bentuk harmonik bola. Jadi permasalahan dari proyeksi Mercator ini bisa dijelaskan atau dipahami dengan sistem koordinat bola ini, pembesaran dan pengecilan daerah kutub dengan menggunakan bentuk harmonik bola. Jadi aplikasi lain adalah desain ergonomisnya, di mana R, panjang lengan orang, tidak bergerak, sudut menggambarkan arah lengan dan menjangkau. Sistem koordinat bola ini memodelkan 3 dimensi pola keluaran dengan dimodelkan dengan cara load speaker dapat digunakan untuk memprediksi kinerjanya. Bagaimana bentuk-bentuk perubahannya? Dibuatlah sejumlah plot kutub diperlukan, diambil pada berbagai pilihan frekuensi. Jadi pada ada suatu aplikasi yang menerapkan bentuk geometrik dengan menggabungkan antara rumus-rumus periode frekuensi, menggabungkan ke dalam bentuk geometri. Artinya di situ frekuensi ada gelombang, ada gunung, ada lembah. Nah, seperti itulah bentuk geometrinya. Nah, karena polanya sangat berubah dengan frekuensi, plot kutub membantu menunjukkan bahwa banyak pengeras suara cenderung ke arah omnidirectionality. Nah, pada frekuensi yang lebih rendah. Sistem koordinat bola biasa digunakan dalam pengembangan game 3 dimensi untuk memutar kamera dan sekitar posisi pemain. Nah, ini gambaran sederhananya dari sistem koordinat bola spherical coordinate system ya, menggunakan penggunaan load speaker di tampung kutub bola yang diambil dengan 6 frekuensi. Dikutip langsung dari Wikipedia, apa itu omnidirectional antenna? Dalam komunikasi radio, antena omnidirectional adalah kelas antena yang memancarkan daya radio yang sama ke segala arah tegak lurus terhadap suatu sumbu, arah azimut, dengan daya yang bervariasi dengan sudut terhadap sumbu, sudut elevasi. Akan menurun ke 0 pada sumbu ketika digambarkan dalam 3 dimensi. Nah, ini bisa dilihat pada grafik. Ini pola radiasi sering digambarkan pada berbentuk donat. Jadi frekuensi ini secara geometri itu bisa digambarkan ya. Frekuensi yang kita ketahui, frekuensi dengan periode secara geometri itu berwujud gelombang ya, panjang gelombang, ada lembah, ada gunung, seperti itu. Nah, dalam bentuk ini bisa kita lihat dalam bentuk teori omnidirectional antenna. Perhatikan bahwa ini berbeda antara isotopik yang memancarkan daya yang sama ke segala arah, memiliki bentuk bola pola radiasi. Antena omnidirectional yang berorientasi vertikal banyak digunakan untuk antena non-direksional di permukaan bumi karena memancarkan secara merata ke segala arah horizontal. Sedangkan daya yang dipancarkan ini turun dengan sudut elevasi, sedikit energi radio, langit, dan sebagainya. Memang ini untuk dijelaskan dengan kata-kata sangat sulit, menggambarkan bagaimana suara, frekuensi, periode dalam bentuk-bentuk geometri, sehingga diperlukan suatu bentuk aplikasi atau teori-teori terkait hal itu. Nah, teori-teori hal itu ini termasuk adalah omnidirectional antenna. Nah, antena omnidirectional banyak digunakan untuk antena penyiaran radio pada perangkat seluler, radio seperti telepon seluler, radio FM, walkie-talkie, jaringan komputer nirkabel, telepon nirkabel, GPS, untuk stasiun pangkalan berkomunikasi radio gerak, dan seperti petugas polisi, taksi, serta komunikasi pesawat. Nah, ini merupakan prinsip dasar dari omnidirectional tadi ya, bahwa berbentuk donat. Nah, berbentuk donat ini sebenarnya
cara geometrinya seperti ini, tetapi pada penggunaan rumus fisikanya, ini donat ini adalah suatu geometri torus ya, nanti dijelaskan lebih lanjut. Nah, ini radiasi monopol dengan 3 panjang gelombang per 2 radiasi antena. Jadi bentuk dari gelombang radiasi antena itu kalau digambarkan menggunakan aplikasi berbentuk seperti ini geometrinya. Memang sulit untuk dilihat. Nah, maka itu diperlukan suatu alat yang untuk bisa digambarkan. Nah, dikutip langsung dari Wikipedia terkait dengan torus, hubungannya dengan geometri ya, terkait dengan bagaimana tadi gambaran gelombang dalam bentuk geometri. Torus itu sendiri ini kalau bahasanya disebut sehari-hari donat. Jadi kita bisa lihat ya bagaimana bentuk gelombang antena berupa pulsa itu digeometrikan itu seperti bentuk donat pada linearnya dalam penggunaan pengukuran matematis ya, menggunakan aplikasi. Nah, permukaan revolusi atau garis bergeraknya dihasilkan dengan memutar lingkaran dalam ruang 3 dimensi tentang sumbu yang sejajar dengan lingkaran. Jika sumbu revolusi tidak menyentuh lingkaran, permukaan berbentuk cincin. Nah, ini disebut torus revolusi. Sedangkan jika sumbu revolusi melewati 2 kali melalui lingkaran, ini disebut torus spindle. Jika sumbu revolusi melewati pusat lingkaran, nah torus yang merotot bola berlapis ganda. Jika kurva yang diputar bukan lingkaran, permukaan adalah bentuk yang terkait atau toroida. Nah, hal ini berkaitan dengan channel anamorfosis. Jadi pengetahuan ini merupakan suatu pengetahuan optik, berupa ilusi optik, gambaran optik. Lebih lanjutnya, lebih spesifiknya ada istilah pengetahuan tabula scalata dan pemetaan lanjutan. Ini pemetaan lanjutan dibahas dalam pemetaan lanjutan dan dilakukan penelitian, ini sedang proses terkait analisis kedudukan uji keterbatasan linguistik kearifan lokal masyarakat dalam mengelola lahan sistem agroforestry. Ini dilakukan oleh saudara Rudi Hilmanto tahun 2021. Nah, ini merupakan animasi dari bentuk torus tersebut. Bagaimana melewati sumbunya dan tidak melewati sumbunya penjelasannya, sehingga gelombang-gelombang yang ada seperti bentuk pancaran gelombang antena berupa pulsa ini kalau secara teori pengetahuan geometrisnya dan dihubungkan dengan bentuk spherical coordinate system, sederhananya seperti ini. Nah, kita bisa lihat bagaimana bumi kita terjadi perdebatan antara bumi bulat dan bumi datar. Ada yang menyebutnya bumi berbentuk donat, ada yang menyebutnya bumi berbentuk datar, berbentuk bulat. Nah, itu masih banyak perdebatan. Sehingga dalam hal ini saya menyampaikan bagaimana gambaran hal itu bisa menjadi suatu bentuk ilusi optik. Nah, terkait juga kita perbedaan siang dan malam, perubahan siang dan malam. Nah, ini bentuk torus lainnya. Perubahan-perubahan yang terjadi, yang kondisi ini bisa digambarkan seperti kondisi siang dan malam, perubahan-perubahan yang terjadi di dalam. Nah, ini yang saya maksud dengan gelombang pulsa antena.
Jadi gelombang ini seperti ini pada linearnya membentuk gelombang, ada gunung, ada lembah. Nah, dalam bentuk pulsar, perubahan-perubahan ini gambarannya secara dua dimensi seperti ini. Tetapi gambaran tiga dimensinya bisa dilihat dalam bentuk spherical coordinate system atau bentuk-bentuk torus ini. Nah, ini dalam bentuk tiga dimensinya yang torus, bentuk-bentuk torus atau spherical coordinate. Ini merupakan bentuk tiga dimensinya. Sedangkan ini bentuk yang berupa gelombang pulsa, ini bentuk dua dimensinya, di mana terjadi perubahan kutub positif dan kutub negatif. Untuk materi perkuliahan ini bisa dibaca referensinya di bawah ini, bisa cek langsung linknya pada situs-situs referensi berikut. Cukup sekian dari saya terkait dengan materi perkuliahan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.